Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang solih dan solihah kelas 1A, 1B, 1C, dan kelas 1D. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Anak-anak, kalian sudah siap buat belajar hari ini? Nah, hari ini Bu Tio akan menemani kalian belajar as-sunnah. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak yang solih dan solihah kelas 1A, 1B, 1C, dan kelas 1D, sudah siap buat belajar as-sunnah bersama Bu Tio? Insya Allah sudah siap ya, dan harus semangat. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang hadis keempat, yaitu tentang saling menyayangi. Silakan kalian perhatikan dan bisa ikut Ibu Tio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham la yurham. Artinya, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang hadis yang kelima, yaitu tentang semua muslim itu bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu ahul muslim. Artinya, muslim itu saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik anak solih dan solihah, setelah tadi kita sudah belajar menghafal hadis dan artinya. Sekarang Bu Tio akan menjelaskan tentang isi hadis tersebut. Untuk hadis yang keempat yaitu saling menyayangi. Man la yarham la yurham, yang artinya siapa tak menyayangi maka tidak akan disayangi. Nah, maksud hadis di sini adalah kalau kita ingin disayang oleh Allah maka kita harus saling menyayangi. Kepada siapa? Kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Jadi, selain kita harus rajin beribadah, agar Allah sayang kepada kita, kita harus saling menyayangi. Contohnya seperti apa ya? Siapa yang tahu contoh saling menyayangi? Misalnya, terhadap keluarga, kita harus menghormati orang tua. Ketika mau berangkat ke sekolah, maka kita harus bagaimana? Iya, pinter. Kita harus berpamitan, salim, mencium tangan ayah dan ibu. Nah, terus contoh lainnya ketika di sekolah atau kita sedang bermain, teman kita ada yang tidak membawa makanan atau bekal. Maka sebagai wujud rasa sayang kita kepada teman, maka kita harus membagi makanannya. Kan kasihan ya, kita makan, teman kita tidak makan. Kalau kalian sayang sama teman kalian, pasti kalian tidak akan membiarkan teman kalian kelaparan. Contoh lainnya, misalnya dengan kita memberi santunan atau bantuan kepada anak yatim piatu ataupun orang yang membutuhkan. Terus contoh lainnya lagi, misal kita sayang kepada hewan. Dengan cara bagaimana? Siapa yang tahu? Iya, 100 dengan cara memberi makan dan memberi minum kepada hewan peliharaan kita atau hewan-hewan yang kita temui. Terus berikutnya contoh saling menyayangi kepada tumbuhan. Misalnya dengan bagaimana? Ya, dengan kita menyiram tumbuhan, memberi pupuk. Nah, seperti itu ya anak solih dan solihah, cara kita saling menyayangi sesama makhluk dan dengan makhluk lainnya. Kalau kita ikhlas menyayangi
makhluk lain dan sesama manusia, maka Allah juga akan sayang kepada kita. Semoga anak-anak solih dan solihah bisa ya nanti di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat menerapkan untuk hidup saling menyayangi. Dengan kita saling menyayangi, maka hidup kita akan bahagia dan harmonis. Nah, berikutnya hadis yang kelima, yaitu semua muslim itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, artinya muslim itu saudara muslim lainnya. Nah, maksudnya itu sesama muslim itu kita bersaudara. Makanya kepada saudara kita tidak boleh menzolimi mereka, mengejek mereka, menyakiti hati mereka. Sesama muslim kita harus saling menyayangi dan saling membantu. Bahkan kita tidak boleh ya membiarkan kalau ada teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang disakiti atau merasa sedang sakit. Nah, contohnya kalian melihat teman kalian jatuh, maka sebagai seorang muslim kalian harus bagaimana? Ya, harus menolongnya. Nah, karena Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang membantu dan menyayangi orang lain atau makhluk lain, maka Allah juga akan menyayangi dan membantu kita. Seperti itu ya anak solih dan solihah. Jadi dengan sesama muslim itu kita harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu atau menolong. Dengan seperti itu nanti kehidupan sesama muslim akan bahagia, hidup tentram, dan insya Allah akan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ayo anak-anak solih dan solihah, mulai hari ini kita harus belajar untuk saling menyayangi, harus membantu, menghargai, baik kepada sesama muslim yang merupakan saudara kita ataupun ke makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bu Tio cukupkan ya. Jangan lupa nanti hadis yang tadi sudah Bu Tio sampaikan, silakan kalian hafalkan hadis dan artinya. Nah, untuk tugas hari ini yaitu kalian disuruh menghafal hadis saling menyayangi dan hadis semua muslim itu bersaudara. Bu Tio kasih waktu untuk menghafal 5 hari dari sekarang. Nanti Bu Tio dan bu guru yang lain akan mengambil nilai dari hafalan kalian di hari Selasa pekan depan di sekolah. Nah, untuk tugas Selasa kemarin tentang hadis keutamaan senyum akan dinilai hari ini. Bagaimana caranya Bu Tio menilai dan bu guru yang lain menilai? Yaitu dengan cara kalian membuat video ketika kalian sedang menyampaikan hadis beserta artinya, yang hadis keutamaan senyum ya. Kalau sudah selesai, kirim videonya ke wali kelas masing-masing. Kelas 1A dikirim ke Bu Eva, 1B dikirim ke Bu Yaya, 1C dikirim ke Bu Dini, dan 1D dikirim ke Bu Tio. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi yang bisa Bu Tio sampaikan hari ini. Mohon maaf barangkali masih banyak kekurangannya. Terima kasih banyak sudah belajar dengan baik hari ini. Bu Tio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.